provinsi yang harusnya selesai di pemerintah gubernur, di PJ gubernur selesai sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut. Pertanyaannya kan kenapa baru kemarin-kemarin ngumpul sama provinsi kan gitu? Atau provinsi baru ngumpulin kenapa baru kemarin-kemarin? Harusnya dari berapa tahun yang lalu kan begitu ya? Ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, hari ini Selasa 4 Oktober 2022 bertepatan dengan HUT Banten ke-22 tahun. Tapi kita bukan akan membahas HUT Banten. Biarkan HUT Banten dengan versi yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pelimpahan aset dari Pemkab Serang ke Kota Serang yang masih terus bergelinding menjadi sesuatu hal yang mesti diperbincangkan dan menjadi sebuah persoalan bagi Kota Serang khususnya. Ada apa sebenarnya dan bagaimana kita mencari pandangan? Kita hadirkan saat ini beliau pakar hukum tata negara, seorang akademisi, Pak Yanus Setiawan. Ya. Betul Pak ya? Selamat datang di studio kami. Makasih. Assalamualaikum. Pak Yanu, kita langsung aja. Ya. Dalam beberapa pekan ini masih kita ikutin terus berita-berita seputar pelimpahan aset dari dari pemerintah Kabupaten Serang ke Kota Serang. Ini kita ada beberapa yang diresume. Pertama, itikat baik Pemkab Serang segera serahkan aset. Ini Pak Ketua DPRD Pak Budi yang bicara. Terus kemudian ini juga 15 tahun di bulan Agustus kemarin. Iya. 15 tahun Kota Serang mereka berharap. Nah ini juga saya agak kenal. Jangan bikin malu. Yang bikin malu itu siapa sebenarnya sih Bang? Iya. Ada 16 aset yang belum diserahkan. Iya. Terus ya sama itu. Iya. Ini yang terakhir. Sampai difasilitasi KPK. Iya. Aset tetap deadlock. Dalam pemberitaan ini disampaikan bahwa ada perbedaan tafsir terhadap penyerahan aset. Oke. Kalau versi Pemkab Serang itu harus diserahkan sebagian saja, sementara dari Pemkot bahwa yang dimaksud dengan penyerahan itu diserahkan semua aset. Nah, kita mulai dari secara aturan, secara aturan tata negara itu yang dimaksud aset dan kewenangan-kewenangan untuk pelimpahan itu seperti apa sebenarnya, Bang? Saya izin menceritakan dari sisi konstitusional dulu ya, supaya kita melihatnya lebih lengkap. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu di dalam pasal 18 sudah menegaskan bahwa negara Indonesia itu terbagi dari daerah-daerah, dan daerah-daerah itu provinsi, kabupaten, kota. Nah kemudian pasca reformasi berubah cara kita mengelola negara dengan menggunakan asas desentralisasi, makin tumbuhlah pemerintahan daerah. Nah kemudian muncul kebijakan memperluas cakupan kerja pemerintah daerah dengan mengembangkan daerah-daerah otonom baru. Salah satunya di Banten ini ada Kota Serang, selain beberapa kota lainnya. Nah, setiap perubahan tata kelola pemerintahan itu tentu saja akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi serta hak dan tanggung jawab yang beralih. Salah satunya persoalan aset. Sebetulnya bukan cuma persoalan aset yang terjadi pelimpahan dari
daerah otonom yang lama kepada daerah otonom baru. Nah, pemerintah Kota Serang juga mengalami hal yang sama, tidak hanya aset tapi juga pegawai, tapi juga hal yang berhubungan dengan kebijakan fiskal daerah dan sebagainya, semua beralih gitu loh. Nah, dalam konteks aset tentu saja kita akan melihatnya secara komprehensif bahwa pengelolaan sebuah pemerintah tentu saja membutuhkan instrumen untuk dipergunakan sebagai alat mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, aset itu sebetulnya adalah bagian dari pendukung sistem berjalannya tata kelola pemerintahan pada daerah otonom baru. Nah, tentu saja tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Maka undang-undang menegaskan bahwa ada masanya. Masanya adalah selama 5 tahun. Nah, harusnya persoalan ini sudah selesai. 5 tahun. Iya, 5 tahun setelah berdirinya Kota Serang, segala hal yang berhubungan dengan pelimpahan baik kewenangan, aset maupun segala yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan sudah selesai. Amanat undang-undang. Undang-undang pembentukan Kota Serang itu jelas itu loh. Dan di situ ada peran dari pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk mengkoordinasi, memfasilitasi serta membantu jalannya proses pelimpahan dan penyerahan itu. Artinya kalau 5 tahun itu udah tertuang dalam amanat undang-undang, tidak melaksanakan amanat undang-undang berarti. Ya, makanya itu yang saya sebutnya bikin malu. Jangan buat malu dong gitu loh. Karena kan sebetulnya baik pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Serang maupun pemerintah Kota Serang itu semuanya tahu kok. Amanatnya itu tertuang secara tekstual di dalam undang-undang pembentukan Kota Serang. Jadi tidak perlu tafsir lagi gitu. Bahwa semua kan logika akan menyertai teks yang ada di dalam norma dalam materi muatan pembentukan undang-undang pembentukan Kota Serang. Di situ jelas 5 tahun diserahkan. Ya sudah, nggak perlu ditafsir lagi. Nggak perlu ditafsir sebagian atau seluruhnya. Itu kan seperti anak kecil yang memperebutkan mainan gitu ya. Jadi ini mau kakinya aja, ini kalau misalnya bisa dipisah-pisah mainannya gitu ya. Kalau saya dulu suka mainan mobil-mobilan gitu kan. Oh, ini bannya dulu deh yang dikasih gitu kan. Gitu kan? Atau kalau puzzle gitu kan, atau puzzle itu ini bagian atasnya dulu yang dikasih. Nggak begitu caranya. Ya semua serahkan saja gitu loh. Inilah yang sebetulnya menjadi kegelisahan secara komprehensif ya bagi pemerintah pusat melihat dinamika tumbuhnya daerah otonom baru akibat euforia pemekaran wilayah. Ini imbas yang secara faktual dirasakan bahwa problem pembentukan daerah otonom baru itu berlangsung tidak dalam waktu yang singkat, panjang gitu loh. Saya kira ini yang harus diingatkan oleh kita kepada pemerintah Kota Serang bahwa ya mereka harusnya memperjuangkan haknya. Ini haknya loh gitu. Jadi kalau ngomongin Kota Serang begitu ngotot, itu bagian dari hak yang harus. Bagian dari haknya. Dan sebaliknya kewajibannya pemerintah kabupaten untuk menyerahkan, gitu loh. Nah, haknya pemerintah kabupaten apa? Membuat pusat pemerintahan di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kan begitu. Jadi seimbang. Sehingga pemerintah Kota Serang seharusnya tidak perlu membangun gedung perkantoran karena sudah bisa memakai gedung perkantoran yang ada. Masa 5 tahun pemerintah kabupaten tidak bisa menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang? Bukan tidak sopan, Bang. Artinya ini kan Kabupaten Serang ini sebagai induk. Induk yang melahirkan anak. Anaknya adalah Kota Serang, ibaratnya kan seperti itu induknya karena pemekaran gitu. Nah, sementara anak ini tidak durhakakah memintai warisan dari, ibarat kalau dari sisi lainnya meminta warisan terhadap induknya untuk segera menyerahkan aset-asetnya. Negara ini kan tidak dikelola sama perasaan ya. Sudut pandang lain tuh. Iya, negara tidak dikelola dengan perasaan, negara dikelola oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang menyatakan demikian.
Jadi jangan kemudian ini anak dianggap merebut atau ya memang menurut undang-undang pemerintah Kota Serang harus menerima kan gitu aset yang secara teritori kan aset pemerintah Kabupaten Serang juga banyak dong gitu loh. Hanya yang berada pada wilayah teritorial yang masuk dalam teritorial administratif Kota Serang. Hanya itu aja. Pemerintah Kota Serang nggak boleh minta aset pemerintah Kabupaten Serang di luar teritorial administratifnya. Kan begitu. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya nih 100% wilayah Kabupaten Serang. Kemudian dari 100% itu ada 20%-nya yang menjadi daerah otonom baru bernama Kota Serang. Ada pemerintahannya. Nah, pemerintahannya ini diberikan aset pada wilayah 20%-nya itu. Jadi sebetulnya ya nggak bisa kita bilang dia durhaka dong. Itu enggak sampai 100%. Nggak 100%, tidak 100%. Jadi ini yang harus diingat bahwa tidak 100% dari aset pemerintah Kabupaten Serang itu untuk diserahkan pemerintah Kota Serang. Hanya aset yang berada pada wilayah administrasi pemerintah Kota Serang. Di mana itu? Ya pada teritorial administratifnya. Kecamatan Serang, kan gitu. Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan. Kalau mengikuti Cipocok. harus mengikuti undang-undang dan itu menjadi amanat. Nah, tapi pada September kemarin, baru 2 minggu, itu ada pertemuan Bang di Jakarta, difasilitasi oleh KPK, termasuk Pemprov juga hadir, pemerintah provinsi juga hadir, Pak Al Muktabar, Bu Rina kepala BPKD, terus Bupati dan Pemkot Serang. Dalam sebuah pemberitaan yang kemudian muncul bahwa ini ada deadlock, bahwa versi Pemkab ini belum bisa diserahkan sepenuhnya, nggak mesti seluruhnya, ini juga Pemkab. Nah, padahal tadi kata abang tadi, kalau misalkan ini mengacu undang-undang, ini tidak mesti ada yang deadlock kalau menurut saya ya. Ya, saya juga nggak ngerti istilah deadlock kan bukan terminologi hukum ya. Itu terminologi politik. Kalau dalam terminologi hukum tidak mengenal kata deadlock. Gitu loh. Kalaupun ada mungkin perbedaan tafsir, maka kita akan lihat nih tafsirnya tafsir gramatikal. Kan gitu. Yang bersumber dari perbedaan makna teks pada materi muatan peraturan perundang-undangan, atau tafsir intre yang berangkat dari kepentingan. Nah, ini kan beda lagi. Apa kepentingannya sampai dengan tidak menyerahkan, kan begitu. Jadi menurut saya ya diperjelas dulu gitu loh. Perbedaan tafsirnya kenapa gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, pertemuan ya boleh saja di mana saja, tetapi itu juga tidak membuat sebagai alat pengikat. Pertemuan-pertemuan seperti itu memang bukan instrumen untuk mengikat para pihak. Yang mengikat para pihak itu sebetulnya ya materi muatan undang-undangnya itu gitu loh. Apalagi kalau ya bukan kita mau mengecilkan peran lembaga-lembaga negara ya tidak terlalu relevan KPK di dalam penyelesaian perbedaan tafsir teks, kan begitu. Saya lebih suka menyebutnya dengan perbedaan tafsir atas gramatikal atau teks yang terdapat dalam materi undang-undang tentang makna sebagian. Apa makna sebagian? Kan begitu kalau dari cerita tadi ya gitu loh. Ya makna sebagian itu berarti sebagian dari asetnya pemerintah Kabupaten Serang. Semua yang ada, saya membaca tafsirnya adalah sebagian aset pemerintah Kabupaten Serang yang berada dalam daerah administrasi pemerintah Kota Serang, maka itu menjadi asetnya pemerintah Kota Serang. Tidak ada kata lagi sebagian harusnya. Ya sebagiannya di situ maksudnya.
Makna sebagiannya itu ada di wilayah yang ada di wilayah administrasi, bukan 100% wilayah Kabupaten Serang itu menjadi asetnya Pemkot Serang, bukan. Kalau pendopo bupati Adanya di wilayah administrasi mana? Kota Serang itu. Nah ya udah, nggak usah pakai dialog lagi kalau itu mah. Nggak usah ditafsir lagi. Itu udah amanat undang-undang. Lah ya iya. Iya dong. Nggak usah ditafsir lagi. Nah, kalau secara sudut pandang Bang Yanu, mungkin kan Abang juga melihat ya kondisi yang terjadi pada realnya. Itu sebenarnya apakah ada misalkan tadi kepentingan atau keinginan dari seorang kepala daerahnya yang menunda-nunda, atau ada sudut pandang lain sehingga ini tidak segera terwujud gitu Bang? Ya, kalau saya sebetulnya agak sulit untuk mengatakan bahwa ini ada yang tidak mau menyerahkan. Karena nggak mau itu nggak bisa. Tidak mau, pernyataan tidak mau menyerahkan tuh nggak boleh. Karena pernyataan tidak mau berarti melawan perintah undang-undang. Yang ada menunda boleh. Kalau menunda-nunda, itu kan berarti sifat. Sifatnya. Sifat dan sikap. Kan begitu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan kedewasaan. Ya, sama dengan orang yang menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda menyerahkan. Ini 15 tahun loh. Menunda-nunda. Ya, yang menunda-nunda kan udah 15 tahun. Pemerintah Kota Serangnya harus ditanya juga mau memperjuangkan haknya enggak? Karena kan nggak sebatas dengan pindahin, kan nggak juga gitu kan, permintaan pasti ada administrasi. Oh ya pasti dong, administrasi pemerintahan tetap harus berjalan terus. Ya. Jangan-jangan menjadi keanehan menurut saya, ini juga jadi catatan sebetulnya dalam situasi yang berhubungan dengan aset serta keuangan daerah, proses peralihan dan penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten Induk kepada daerah otonom baru yang tidak selesai-selesai, ini harusnya kan menjadi catatan dari sisi penataan administrasi keuangan dan aset daerah. Ya enggak? Harusnya menurut saya ada sikap yang tegas dari pemerintah provinsi kan gitu, untuk memberikan peringatan-peringatan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota untuk secara proporsional menjalankan perannya masing-masing. Kalau peran pemerintah provinsi dalam persoalan aset ini, dia di posisi pemerintah provinsi kan dia wakil dari pemerintah pusat yang ditugaskan untuk memfasilitasi. Nah, itu peran pertemuan-pertemuan itu sebetulnya perannya pemerintah provinsi. Jadi nggak mesti harus di Kemendagri, karena sekarang Kota Serang ini akan melayangkan surat ke pusat, ke pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan ini. Dia melangkahi Pemprov loh Bang. Tidak dilarang, tapi tidak diperlukan sebetulnya. Apakah Kota Serang ini krisis kepercayaan terhadap pemerintah provinsi? Itu tafsir politik. Tapi kalau buat saya mungkin kan gitu ya, karena selama ini pemerintah provinsi belum optimal menjalankan perannya, sehingga mungkin dorongan untuk mengoptimalisasi perannya pemerintah provinsi distimulasi dengan pemberian surat kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri kan begitu. Iya, artinya kan harusnya cukup di level pemerintah provinsi yang harusnya selesai di pemerintah gubernur, di PJ gubernur selesai sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut. Pertanyaannya kan kenapa baru kemarin-kemarin ngumpul sama provinsi kan gitu? Atau provinsi baru ngumpulin kenapa baru kemarin-kemarin? Harusnya dari berapa tahun yang lalu kan begitu ya? Ngapain aja? Boleh dong kita tanya, gitu loh. Jadi mari kita meminta kepada pemerintah provinsi untuk menjelaskan sampai di mana peran fasilitasi yang telah dia lakukan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir. Ini belum sampai konflik ya.
belum sampai konflik gitu loh. Ini masih perbedaan tafsir atas teks. Tapi kalau berlarut-larut, saya khawatir ada juga misalnya warga Kota Serang yang punya kesadaran hukum yang cukup, kemudian melakukan misalnya ya upaya hukum karena tidak terlayani secara baik akibat pemerintah Kota Serang tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup untuk memberikan public service. Karena kekurangan gedung misalnya begitu. Karena kekurangan tempat untuk menyelenggarakan layanan publik, bisa kan terjadi. Dan kalau sudah seperti itu jadi konflik hukum. Kalau ini Kota Serang itu sampai sewa gedung-gedung perkantoran masih banyak yang sewa itu. Ya, itu jalan keluar yang dipergunakan untuk mengatasi ketiadaan infrastruktur untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kan untuk penyelenggaraan pelayanan publik butuh tempat. Kalau tempatnya nggak ada, ya harus cari jalan keluar dong. Jalan keluarnya apa? Oh ya, ternyata jalan keluarnya kalau tidak membuat kan gitu, maka menyewa. Sampai harus menyewa ya? Ya itu jalan keluar. Kalau buat butuh biaya, mampu nggak? Kan gitu. Kalau menyewa kan berarti dia lebih kecil biayanya. Tapi apa mau selamanya seperti itu? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Akhirnya kan dari sisi anggaran kita menghambur-hamburkan anggaran. Pemerintah Kota Serang menyewa, pemerintah Kabupaten Serang juga mungkin tidak terlalu optimal mengelola aset karena kan jarak aktivitasnya juga mungkin sekarang semakin tidak terkoordinasi ya karena menjadi pusat pemerintah kabupatennya belum selesai kan gitu, tidak menjadi fokus karena merasa masih ada gitu loh. Jadi salah satu saya menduga ini dugaan ya, tidak cepatnya penyelesaian pembuatan atau pembangunan pusat pemerintahan di kabupaten karena tidak ada upaya serius dari pemerintah Kota Serang untuk meminta gedung-gedung yang bisa dijadikan perkantoran. Jadi begitu. Mereka juga ya kalau bahasa kita sederhananya ya karena nggak pernah ada yang minta-minta kan begitu. Ya pakai aja barang yang ada, yang bangunnya ntar aja. Kan begitu nih kalau bahasa sederhananya begitu ya. Sepelein jadinya ya, nggak terlalu mendesak. Iya tidak prioritas itu ya. Jadi belum menjadi prioritas untuk membuat pusat pemerintah kabupaten. Ada juga kabar, misalnya keluhan terhadap Kota Serang, Pemkot Serang dalam hal ini juga mengeluhkan APBD mereka kecil untuk melakukan pembangunan gedung. Terus yang kedua, mereka khawatir menunggu Pemkab menyerahkan aset karena kalau misalkan dibangun gedung kemudian Pemkab kemudian menyerahkan aset ini kan gedung nanti takutnya terbengkalai atau ada jadi mubazir. Nah, sementara dari Pemkab mereka juga meminta sabar lantaran 2 tahun dilanda Covid, APBD agak drastis down untuk perpindahan ke Puspemkab yang sedang disusun oleh RPJMD mereka, program mereka itu di daerah Ciruas. Nah, menurut Abang, rasional enggak? Apakah memang di faktornya adalah penyebabnya adalah anggaran APBD yang kecil oleh Pemkab Serang sehingga mereka tidak segera bisa sehingga bertahun-tahun untuk melakukan percepatan perpindahan Puspemkab? Ya, jadi ada dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pencatatan dan administrasi pelimpahan serta penyerahan aset. Kan gitu ya. Yang kedua, sudut pandang penggunaan fasilitas, kan begitu, serta aset yang ada di wilayah teritorial Kota Serang. Ini dua hal yang berbeda. Kalau soal bahwa gedungnya masih dipergunakan karena gedung baru belum terbangun atau selesai pembangunannya,
Tetapi dari sisi pencatatan dan administrasi harusnya selesai. Begitu loh. Tetap berjalan. Iya. Nah, ini kan yang terjadi adalah proses pencatatan dan administrasi aset, atau dalam bahasa yang paling sederhana, proses pendataan dan penyerahan aset secara administratif juga belum dilaksanakan. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi kan dua hal yang berbeda ya, menyerahkan itu. Walaupun misalkan udah diserahkan tapi masih disimpan masih dipakai Pemkab. Pinjam pakai kan boleh. Mekanisme peminjaman bangunan gedung pemerintah. Yang penting ada etikanya udah. Itu. Jadi kan kalau kita melihat kalau saya tidak salah kan masih ada ratusan aset. Betul. Ratusan aset. Ya, itu kan diserahkan dulu. Ratusan aset ini diserahkan dulu kepada pemerintah Kota Serang, kemudian membuat peminjaman barang milik daerah. Nah, itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mekanismenya ada. Jadi pertanyaannya sederhana, kenapa sekian banyak regulasi itu tidak dipergunakan? Itu bisa mempengaruhi ini nggak sih, Bang? Harmonisasi hubungan harmonis karena berebut, karena ini menjadi persoalan yang terus muncul karena kemarin itu sempat juga ada gesek-gesekan. Saya nggak bisa menyatakan menjustice langsung persoalan sampah, akhirnya juga terbengkalai kota. Pemkab Serang sampai harus membuat ke TPSA Cilegon karena Kota Serang menolak pembuangan sampahnya. Apakah ini bisa menimbulkan disharmonisasi antara setiap kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu pasti akan menimbulkan dampak. Itu saja kata kuncinya. Segala sesuatu yang berjalan tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka akan mengakibatkan dampak. Bisa dampak hukum, bisa dampak sosial, bisa dampak politik. Dampak politik ini yang repot ya. Nah, kalau ini kan nggak bisa diukur dampak politik. Tapi yang jelas dampak hukumnya adalah tidak berjalannya tertib hukum di dalam pengelolaan daerah otonom baru akibat tidak berjalannya fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Sebagai closing statement, saya minta saran yang harus dilakukan oleh Pemkab maupun Pemkot Serang. Mudah-mudahan ini didengar, Bang. Ya, saran dari Abang sebagai closing statement apa yang harus segera dilakukan oleh mereka ini? Saya izin untuk tidak hanya pada Pemkab dan Pemkot ya. Kalau Pemkab dan Pemkot ini kan katakanlah mereka sebagai entitas yang menjadi persoalan. Yang berseteru yang belum sampai sengketa, tidak ada sengketa sampai saat ini, paling tidak belum ada gitu ya, dan tidak patut antar entitas pemerintahan bersengketa, tidak patut sedikit pun gitu loh. Tetapi justru yang menjadi catatan buat saya adalah kurangnya peran fasilitasi yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. Berlarut-larut dan semakin panjangnya polemik soal pelimpahan aset ini kemudian menjadi rumor politik seolah-olah ada perebutan aset kan begitu. Kemudian jadi rumor politik yang kemudian dibungkus lagi dengan dinamika yang muncul dari pernyataan-pernyataan individu-individu yang kadang-kadang juga keluar dari norma peraturan perundang-undangan. Itu akibat dari belum optimalnya pemerintah provinsi menjalankan fungsi koordinasi dan melakukan fasilitasi terhadap persoalan serah terima aset. Jadi sarannya bukan ke yang kedua, malahan ke provinsi. Ya, itu pertama. Saran yang kedua, kalau buat pemerintah kabupaten, sepatutnya sebagai daerah pemerintahan induk itu memberikan teladan kepada daerah otonom baru, kan begitu. Nah, ini sarannya kepada pemerintah kabupaten, ya jadi teladan lah, kan gitu. Sebagai daerah pemerintahan yang lebih dulu kan lebih berpengalaman kan begitu. Udah ratusan tahun, udah hampir setahun. Nah kan gitu, masa ratusan tahun urusan
berapa kecamatan Kota Serang cuma 6 kecamatan aja jadi masalah betul kan begitu. Nah, saran buat pemerintah Kota Serang ya lebih serius memperjuangkan haknya. Bukan cuma haknya ya. Pemerintah Kota Serang dalam hal ini baik wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota kan begitu serta DPRD kota harus lebih serius memperjuangkan undang-undang pembentukan Kota Serang itu selesai. Jangan sampai gagal mereka. Loh iya dong. Karena kan komitmen mereka menjadi penyelenggara aparatur pemerintahan baik dari sisi lembaga perwakilannya di DPRD maupun pemerintah kota sebagai eksekutorialnya itu kan menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Maka tugas mereka adalah secepat-cepatnya merealisasikan perintah pembentukan undang-undang. Baik. Terima kasih Bang Yanus, semoga saran-saran Abang didengar baik oleh Pemprov, Pemkab dan pemerintah Kota Serang. Jangan sampai kemudian dikatakan tiga-tiganya gagal menyelesaikan persoalan ini. Ya. Demikian sahabat Banten Podcast, semoga ini bisa memberikan inspirasi dan membawa manfaat buat sahabat Banten Podcast yang menonton, menyaksikan tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.